Halo, perkenalkan, nama saya Indah Putri Himalaya Nebaho, biasa dipanggil Aya. Saya sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Negeri Surabaya, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, dengan NIM 23051204201. Di sini saya akan menjelaskan eh, teknologi keamanan di aplikasi Shopee, yaitu untuk memenuhi tugas keamanan data dan informasi. Di sini saya menggunakan penerapan sistem keamanan untuk melindungi akun dan transaksi ya di aplikasi Shopee. Pengenalan keamanan di Shopee. Ya, seperti yang kita tahu, Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang memiliki banyak fitur keamanan untuk melindungi akun pengguna dari pencurian data dan penyalahgunaan transaksi. Tujuan utamanya eh, ya untuk mencegah akses yang tidak sah, mengamankan transaksi, dan melindungi data dari pengguna. Kenapa sih keamanan di Shopee itu penting? Yang pertama, banyaknya kasus pencurian akun, penipuan transaksi, dan phishing. Pencurian akun ini ya banyak aja ya kasusnya, misalnya kayak dari link, terus akun kamu dicuri, terus data-data kamu disebarluaskan, dan lain-lain ya. Taulah gimana kasus-kasus pencurian akun sekarang, banyak aja caranya gitu kan. Terus yang kedua, perlindungan data pribadi seperti alamat, nomor handphone, dan informasi pembayaran itu sangat-sangat penting. Kan misalnya kayak alamat kalian tersebar, terus tiba-tiba ada paket COD ke alamat kalian, itu kan gak mungkin aja kan. Kayak berarti alamat kalian tuh udah tersebar, informasi privacy kalian tuh udah tersebar kemana-mana gitu. Nomor handphone juga bisa loh dijadiin untuk hal-hal negatif, entah apalah itu, untuk disebarkan di situs judi online mungkin. Informasi pembayaran, ya pin pembayaran itu kan penting ya guys ya. Terus yang ketiga, Shopee terus meningkatkan sistem keamanannya agar pengguna merasa aman saat berinteraksi. Ya sebenarnya kalau kalian lihat Shopee itu sering update-update, ya itu bukan tanpa alasan sih. Kayak mereka juga uh, pengen gimana ya, keamanan yang benar-benar aman untuk penggunanya, biar penggunanya merasa aman juga kan memakai aplikasinya. Jadi ya uh, mau nggak mau mereka juga sering update, kayak nambahkan fitur keamanan untuk ini, keamanan untuk itu, keamanan untuk yang transaksi dan lain-lain, supaya kita sebagai penggunanya merasa nyaman gitu ya. Terus selanjutnya, fitur keamanan Shopee. Fitur keamanan Shopee yang pertama yaitu OTP saat login. Udah nggak asing ya sama OTP ini, one time password saat login. Tiap kali kita login di perangkat baru, Shopee selalu mengirimkan OTP ke email atau SMS kita sebagai pengguna. OTP ini biasanya bersifat unik dan hanya berlaku beberapa menit untuk memastikan pemilik akun. Cuman pemilik akun yang bisa masuk. Kan OTP itu biasanya berkisar antara 5 sampai 10 menit ya. Misalnya kamu login di jam 7.30, ya kalau misalnya memasukkan OTP-nya di 7.40, mungkin saja OTP-nya udah nggak berlaku. Jadi ya mau nggak mau harus meminta OTP yang baru gitu. Karena biasanya OTP itu ya ada jangka waktunya gitu, masa berlakunya, atau kayak kadaluarsa kodenya gitu kan. Terus Shopee juga misalnya kayak OTP yang kalian masukin itu salah dalam waktu tertentu, akses kalian untuk masuk ke dalam akun itu pasti ditolak ya. Itu pasti nggak mungkin Shopee kamu salah ketik atau typo dari OTP yang mereka kirim, tiba-tiba kamu masuk akunnya, itu agak nggak mungkin sih. Terus yang kedua, verifikasi email otomatis. Misalnya Shopee ada mendeteksi login yang mencurigakan, itu Shopee pasti
meminta pengguna untuk memverifikasi lewat email. Jadi ada gunanya juga kita memverifikasi email, menyangkutkan atau menghubungkan email dengan Shopee, ya itu misalnya akun kalian ada yang login, kalian nggak tahu siapa, itu pasti Shopee mengirimkan kayak kode verifikasi kalau kalau yang login itu tuh beneran kalian, pengen memastikan kalau yang login itu beneran kalian. Kalau misalnya pengguna nggak mengenali login tersebut, itu pasti pihak Shopee-nya bisa yang kayak ngasih kayak apa ya, feedback, menanyakan ke kita mau ganti password atau enggak supaya akun kita lebih aman lagi gitu. Terus keamanan kata sandi atau password. Shopee itu selalu menyarankan kita untuk menggunakan kata sandi yang kuat, misalnya kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, atau simbol-simbol yang ya agak sulit lah untuk diakses orang lain gitu kan. Juga kalau pengguna misalnya lupa password, bisa direset kok, cuman harus melalui email atau nomor handphone yang terverifikasi di aplikasi Shopee-nya. Nah, Shopee sendiri juga nggak mengizinkan pengguna menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Contohnya, misalnya Shopee meminta 8 digit untuk password ya gitu kan. Itu Shopee nggak mengizinkan kalian memasukkan kata sandi atau password 1-8 secara berurutan. Itu biasanya kayak mudah kedeteksi, kayak misalnya juga angka 1-8 kali, angka 2-8 kali itu mudah kedetek banget, mudah banget buat diketahui orang lain. Juga kalau bisa jangan kayak tanggal lahir, karena itu juga merupakan salah satu password tergampang mungkin yang bisa dilacak sama orang lain gitu kan. Jadi kalau bisa pakailah kata sandi yang benar-benar, misalnya kayak nama kita terus ada simbolnya dulu entah apa gitu, terus ada angka. Dan kalau bisa nggak apa-apa tahu kalau kita misalkan membuat password itu lebih dari 10 digit atau 12, ya asalkan kita ingat dan orang lain tuh nggak bisa tahu apa dari sandi kita gitu. Yang berikutnya, keamanan transaksi di Shopee. Yang pertama Shopee Pay dan Shopee Pay Later. Ayo di sini siapa yang pengguna Shopee Pay Later? Nah, untuk menggunakan Shopee Pay atau Shopee Pay Later, pengguna tuh wajib membuat 6 digit sebagai PIN keamanan. Selain itu, ada verifikasi wajah atau sidik jari untuk meningkatkan keamanan transaksi. Tiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna pasti membutuhkan konfirmasi PIN, itu pasti. Karena kalau misalnya kayak ada transaksi tapi nggak butuh PIN atau itu verifikasi wajah atau sidik jari, itu udah pasti saldo kalian bakalan hilang terus-terusan, karena ya nggak ada konfirmasi PIN atau apapun itu yang bikin uang atau saldo kalian di ShopeePay itu aman. Jadi apalagi Shopee Pay Later ya kan, kalau misalnya kayak ada orang-orang yang menggunakan Shopee Pay Later dalam membeli sesuatu, nah nggak perlu konfirmasi PIN, ya bisa-bisa kalian yang bayarin belanjaan orang kan jadinya. Ya jadi PIN itu penting guys. Terus yang kedua, sistem notifikasi keamanan. Kalau ada login dan lokasi atau perangkat baru, Shopee pasti mengirimkan notifikasi melalui email atau dari aplikasinya sendiri. Dan jika ada transaksi mencurigakan yang terdeteksi, Shopee bisa memblokir sementara akun atau transaksi hingga pengguna melakukan konfirmasi. Jadi misalnya ada nih tiba-tiba transaksi yang sebenarnya itu bukan kalian yang melakukan, orang lain gitu kan, jadi tapi terdeteksi dari aplikasi Shopee-nya sendiri. Shopee itu bisa yang kayak memblokir akun kalian untuk sementara sampai kalian nanti melakukan konfirmasi kalau itu bukan kalian dan
biasanya ada beberapa pertanyaan atau apa yang memastikan kalau itu beneran bukan kalian gitu. Jadi ya akun kalian kalau misalnya udah konfirmasi balik lagi, nggak yang terblokir lagi, jadi aman gitu loh. Nah, yang ketiga itu Shopee Guarantee atau jaminan keamanan transaksi. Fitur ini bekerja apabila dana pembeli tidak langsung diberikan ke penjual sampai pesanan diterima dengan aman. Ini membantu menghindari kasus penipuan dari seller yang tidak mengirimkan barang. Kalau Shopee Guarantee ini sendiri, misalnya kayak pembeli nggak memberikan dana secara langsung ke penjual, padahal itu pesanan kalian udah diterima oleh pembeli gitu loh. Jadi ada jaminan bagi sellernya kalau ada kasus yang kayak gitu. Terus kalau untuk dari POV si pembelinya, itu misalnya ada dia membeli satu barang tapi barangnya nggak sesuai atau nggak sampai sama mereka, tapi mereka udah bayar, misalnya mereka nggak pakai sistem COD gitu kan, jadi barangnya udah sampai di mereka tapi mereka nggak mendapatkan barang atau nggak sesuai, itu si pembeli bisa mengajukan pengembalian dana atau yang lebih sering kita kenal dengan refund gitu kan. Nah, jadi itu guna dari Shopee Guarantee sendiri. Apa sih ancaman keamanan yang dihadapi oleh pengguna Shopee? Ini aku berikan contohnya 3 aja. Sebenarnya banyak ya yang lain. Yang pertama itu phishing, penipuan melalui link palsu. Ini tuh biasanya kayak penipu mengirimkan link palsu menyerupai link Shopee untuk mencuri data pengguna. Jadi linknya tuh seolah-olah link Shopee, kayak barang di Shopee yang menjual di Shopee, tapi sebenarnya itu kalau kita tekan linknya itu nggak menuju ke Shopee, tapi lebih ke data kita yang gimana ya, data kita diambil oleh si pembuat link tadi gitu. Terus ada juga misalnya tuh kan tadi udah diambil kan ini kita, data-data kita, baru nanti nanti itu akun kita diambil, diapain, pokoknya dijadiin untuk hal-hal yang negatif gitu kan. Terus juga jika pengguna memasukkan email dan password di situs palsu, itu akun kalian bisa yang diambil alih sama pemilik situs abal-abal tadi gitu. Dan cara menghindarinya yang paling pertama itu jangan pernah mengklik link mencurigakan dari SMS atau email yang tidak dikenal. Kalau Shopee sendiri itu biasanya kalau dari SMS itu namanya udah langsung Shopee gitu loh. Terus kalau dari WhatsApp juga biasanya ada tulisan Shopee, jadi mereka tuh resmi Shopee, terus ada centang birunya, centang biru atau centang hijau ya kalau di WhatsApp. Terus kalau email biasanya ada yang kayak email apa, Shopee Center atau Shopee apa gitu, tapi mereka tuh yang email resminya gitu loh, biasanya ada penanda kalau itu email resminya dari mereka gitu. Terus yang kedua, selalu cek link yang kalian temukan atau yang pengen kalian kunjungin sebelum login ke Shopee-nya ya, siapa tahu itu linknya link palsu tadi kan, jadi kita nggak tahu gimana nanti akun kalian gimana. Terus berikutnya penipuan seller atau buyer palsu. Ini banyak sih kasus yang kayak gini. Ada seller nakal yang gak mengirimkan barang tidak sesuai dengan deskripsi atau bahkan gak mengirimkan barang sama sekali. Yang rugi siapa? Ya pembeli. Dan ada juga kasus kayak si pembeli ngakunya belum menerima barang padahal udah diterima. Yang rugi siapa? Ya si penjual. Kalau misalnya di yang sekarang ini, yang saya tahu itu biasanya kayak si pembeli ngakunya kalau barangnya tidak sesuai, barangnya gini-gini rusak atau segala macam, dia minta pengembalian dana gitu kan. Ketika dana sudah masuk ke dalam akun si pembeli, tapi si pembeli
ternyata nggak mengirimkan barang itu kembali ke si penjual, yaitu ruginya kepada siapa? Ya kepada si penjual. Nah, yang kayak gitu tuh lagi marak banget guys, kayak aduh, kasihan banget si penjualnya gitu kan. Terus eh biasanya dihindari itu tuh, atau yang kayak untuk mengatasi masalah gitu ya, itu dari Shopee Garanti tadi. Jadi Shopee Garanti tadi tuh menahan dana sampai transaksinya itu tuh bener-bener yang kayak udah selesai, udah sah gitu loh. Jadi banyak juga tuh sebenarnya kayak aku udah menjual ini tapi dananya baru masuk sekian hari, yaitu sebenarnya untuk memastikan lagi supaya pembeli dan penjual melakukan transaksi yang benar-benar udah finish baru dananya masuk gitu ya. Terus yang berikutnya, penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau akun kalian tidak diamankan dengan baik, bisa aja akun kalian digunakan untuk transaksi ilegal. Ya transaksi ilegal ya kalian tahulah apa aja gitu kan. Terus bisa juga kalau misalnya akun kalian gak diamanin secara aman gitu, balik lagi ke yang phishing tadi, akun kalian bisa diambil oleh ya oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Untuk ngatasinnya itu kalian harus selalu periksa riwayat login dan ganti password. Kalau misalnya kalian menemukan notifikasi aktivitas yang mencurigakan, itu harus benar-benar mengganti password. Apapun itu alasannya, kalian harus mengganti password. Supaya apa? Supaya akun kalian aman. Juga kan sekarang Shopee itu kayak harus ada tautkan KTP, verifikasi KTP gitu ya, yang untuk bikin akun kalian lebih aman gitu kan. Nah, kalau misalnya akun kalian gak aman, informasi dari KTP itu bisa dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kan jadinya. Jadi gitu. Selanjutnya, tips keamanan akun Shopee apa saja? Yang pertama yaitu aktifkan verifikasi 2 langkah agar akun lebih aman. Yang kedua, jangan membagikan OTP kepada siapapun termasuk pihak yang mengaku dari Shopee, karena Shopee sendiri nggak bakalan minta OTP kalau kalian enggak login ke apa namanya uh, aplikasi atau login di device yang lain gitu loh. Jadi Shopee itu nggak bakalan minta OTP gitu. Terus yang ketiga, menggunakan password yang kuat dan kalau bisa ubah secara berkala ya. Terus yang keempat, harus periksa riwayat login secara rutin di pengaturan akun. Jadi kalian bisa memantau kayak ya kalau misalnya kalian login di dua device, ya berarti kalian di dalam riwayat loginnya cuma ada 2 dong gitu kan. Terus yang terakhir, menggunakan fitur keamanan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk Shopee Pay. Ya itu, sidik jari itu sebenarnya penting banget. Langkah-langkah Shopee dalam meningkatkan keamanan. Shopee terus memperbarui sistem keamanan dengan teknologi baru. Shopee bekerja sama dengan pihak kepolisian dan bank untuk menangani kasus penipuan. Shopee sering mengedukasi pengguna tentang cara menjaga keamanan akun melalui media sosial dan email. Keamanan akun adalah tanggung jawab bersama antara Shopee dan penggunanya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada saat ini. Shopee telah menerapkan berbagai teknologi keamanan seperti OTP, verifikasi email, PIN Shopee Pay, dan Shopee Garanti untuk melindungi akun serta transaksi pengguna. Namun, keamanan juga bergantung pada kesadaran dari pengguna. Shopee disarankan untuk meningkatkan autentikasi multifaktor dan edukasi keamanan. Sementara pengguna perlu rutin memperbarui aplikasi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta waspada terhadap penipuan. Dengan kerjasama ini, belanja online bisa semakin aman dan terpercaya. Oke, sekian. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan atau ya itulah, mendengarkan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Bye-bye.